Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Pernah dengar cerita soal Robin Hood? Pahlawan yang merampok orang kaya buat bantu orang miskin? Nah, di Indonesia, tepatnya di Tanah Betawi, kita punya versi lokalnya yang gak kalah legendaris. Namanya Si Pitung. Hari ini kita bakal kupas tuntas siapa sebenarnya Si Pitung, pahlawan atau sekadar perampok. Kisah Si Pitung ini melegenda banget di akhir abad ke-19, pas zaman penjajahan Belanda. Waktu itu rakyat kecil, khususnya para petani di daerah Batavia dan sekitarnya, hidupnya susah banget. Mereka diperas oleh tuan tanah yang serakah dan juga kompeni Belanda. Pajak tinggi, hasil panen diambil paksa, hidup pokoknya serba kekurangan. Di tengah penderitaan inilah muncul seorang pemuda dari Rawabelong yang namanya Pitung. Menurut cerita yang paling populer, Pitung ini awalnya pemuda biasa, saleh, dan jago silat. Konon, dia berguru pada Haji Naipin yang gak cuma ngajarin ilmu bela diri, tapi juga ilmu agama dan akhlak. Nah, Pitung ini hatinya tergerak lihat penderitaan rakyat jelata di sekelilingnya. Dia nggak bisa diam aja lihat kesewenang-wenangan tuan tanah dan kompeni. Dari sinilah aksi heroiknya dimulai. Si Pitung bersama beberapa temannya seperti Jiih dan Rais mulai merampok rumah-rumah tuan tanah kaya dan pejabat kompeni yang korup. Tapi ini yang bikin dia beda. Hasil rampokannya nggak pernah dia nikmati sendiri. Semua harta itu dia bagi-bagikan ke orang-orang miskin yang membutuhkan. Ada yang buat makan, buat bayar utang, atau sekadar menyambung hidup. Bagi rakyat kecil, Si Pitung itu pahlawan sejati. Dia kayak malaikat penolong yang datang di saat mereka paling butuh. Setiap kali ada kabar Si Pitung berhasil merampok tuan tanah A atau pejabat B, rakyat bersorak gembira. Mereka merasa ada yang membela nasib mereka. Nama Si Pitung pun jadi simbol perlawanan dan harapan. Tentu saja bagi kompeni Belanda dan para tuan tanah, Si Pitung adalah musuh nomor satu. Dia dicap sebagai perampok berbahaya, pengacau keamanan dan buronan paling dicari. Kompeni mengerahkan segala cara untuk menangkapnya. Salah satu perwira yang paling getol memburu Pitung adalah Scout Heina. Kenapa Si Pitung susah banget ditangkap? Nah, disinilah ceritanya makin seru dan dibumbui unsur-unsur mistis. Konon, Si Pitung ini punya ilmu kebal. Peluru nggak bisa menembus kulitnya, senjata tajam nggak bisa melukainya. Dia juga disebut-sebut bisa menghilang atau lari secepat kilat. Ilmu-ilmu sakti inilah yang bikin kompeni pusing tujuh keliling. Setiap kali disergap, Pitung selalu berhasil lolos dengan cara yang ajaib. Legenda soal kesaktiannya ini bikin sosok Si Pitung makin dikagumi rakyat dan makin ditakuti musuh-musuhnya. Apakah ilmu kebal itu benar-benar ada? Atau itu cuma cara Pitung yang cerdik dan lincah dalam memanfaatkan medan dan kelengahan lawan? Sampai sekarang, itu masih jadi misteri yang menarik untuk dibahas. Yang jelas, reputasinya sebagai jagoan sakti mandraguna menyebar ke seluruh penjuru Batavia. Tapi seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kompeni yang frustasi akhirnya mencari cara lain. Mereka sadar kekuatan fisik aja nggak cukup buat menaklukkan Pitung. Mereka mulai mencari titik lemahnya. Menurut beberapa versi cerita, kompeni menyiksa guru Si Pitung, Haji Naipin, untuk membocorkan rahasia kekebalan muridnya. Versi lain menyebutkan ada teman Pitung yang berkhianat karena iming-iming hadiah. Informasi ini krusial banget. Konon, rahasia kesaktian Pitung terletak pada sebuah jimat yang selalu dia pakai. Atau ada juga yang bilang, kekebalannya akan hilang jika dilempari telur busuk, lalu ditembak dengan peluru emas. Berbekal informasi ini, Scout Heina dan pasukannya menyiapkan penyergapan terakhir. Dalam sebuah penyergapan yang dramatis di daerah Tanah Abang, Si Pitung akhirnya terkepung. Setelah rahasia kekebalannya terbongkar, dia berhasil dilumpuhkan dan akhirnya tewas oleh tembakan peluru emas Scout Heina. Kematiannya jadi duka mendalam bagi rakyat Betawi, tapi jadi kemenangan besar bagi kompeni. Untuk memastikan Pitung benar-benar sudah tiada dan mencegah makamnya dikeramatkan, kompeni kabarnya memotong-motong jasadnya dan menguburkannya di lokasi yang terpisah dan dirahasiakan. Tindakan yang kejam ini menunjukkan betapa besar ketakutan kompeni terhadap pengaruh Si Pitung bahkan setelah dia meninggal. Lalu pertanyaannya, apakah Si Pitung ini benar-benar ada atau cuma tokoh dongeng? Banyak sejarawan percaya bahwa Si Pitung adalah tokoh nyata. Tentu cerita yang kita dengar sekarang sudah banyak dibumbui oleh mitos dan legenda dari mulut ke mulut. Unsur kesaktian, ilmu kebal, dan detail-detail heroik lainnya mungkin adalah bumbu penyedap agar ceritanya makin dramatis dan inspiratif.
Tapi inti ceritanya, yaitu seorang pemuda Betawi yang melawan ketidakadilan dengan caranya sendiri, besar kemungkinan adalah sebuah fakta sejarah. Warisan si Pitung hidup sampai sekarang. Dia bukan cuma jadi cerita pengantar tidur, tapi juga simbol perlawanan terhadap penindasan. Sosoknya diadaptasi ke dalam berbagai bentuk, mulai dari lenong, film, sampai serial televisi. Di setiap adaptasi, si Pitung selalu digambarkan sebagai pahlawan pembela wong cilik. Dia mengajarkan kita bahwa keberanian untuk membela yang benar itu penting, meskipun harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kisahnya juga jadi pengingat tentang kondisi sosial masyarakat di zaman kolonial, di mana kesenjangan antara si kaya dan si miskin begitu dalam. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, si Pitung itu bandit atau pahlawan? Dari kacamata hukum company, dia jelas orang bandit, perampok, dan penjahat. Tapi dari kacamata rakyat jelata yang dibelanya, dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Seorang bandit budiman yang memberikan mereka harapan di tengah kegelapan. Perspektif mana yang kita pilih? Itu kembali ke diri kita masing-masing. Yang pasti, kisah si Pitung adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya Betawi. Juga Indonesia, sebuah legenda tentang keberanian, keadilan, dan perlawanan yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya versi cerita si Pitung yang lain? Atau mungkin ada tokoh legendaris serupa dari daerah kalian? Coba deh tulis di kolom komentar. Seru banget pastinya kalau kita bisa saling berbagi cerita. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Semoga cerita si Pitung tadi bisa menambah wawasan dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.